Oke, kita lanjutkan di video bagian kedua ya. Mata kuliah struktur baja 2 di materi sambungan baut dengan eksentrisitas. Tadi di sebelumnya, di video pertama saya sudah menjelaskan rumus-rumus yang digunakan ya, persamaan-persamaan, kemudian tabel-tabelnya untuk yang susunan bautnya adalah sentris ya. Nah, sekarang bagaimana jika susunan bautnya dia tidak simetris ya? Kalau tadi kan susunan bautnya simetris, artinya di sisi kiri ada 3, di sisi kanan ada 3 ya. Jarak antara baut tengah ke atas 75, dari tengah ke bawah 75. Nah, itu artinya susunan bautnya simetris. Sekarang kalau misalkan dia tidak simetris, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan di kiri ada 2 buah baut, di kanannya ada 3 buah baut. Otomatis letak sumbu Y ini pasti tidak tepat di tengah. Dia akan bergeser ke jumlah bautnya yang lebih banyak. Nah, itulah namanya dia susunan baut tidak simetris. Nanti ada tidak simetris satu arah, ada tidak simetris dua arah ya. Kalau satu arah berarti cukup salah satu sumbu saja yang kita cari. Tapi kalau simetrisnya dia dua arah, tidak simetris dua arah, berarti sumbu X dan sumbu Y harus kita cari. Ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Pertama-tama kita bahas susunan baut tidak simetris satu arah. Ya. Berarti yang kita cari adalah letak sumbu Y-nya. Nah, yang kita cari adalah di mana sih letak sumbu Y-nya, ya. Letak sumbu Y ini di mana posisinya? Ya. Oke, berarti apa? Misalkan di sini ada beban P, P-nya di sini ya. P-nya itu di sini, ya kan? Berarti kalau kita pengen mencari di sini ada jaraknya ya. Eksentrisitas arah X ya, atau EX sama eksentrisitas arah Y. EY di sini, ya. Artinya titik pusatnya di sini, ya. Titik pusat di sini kita pengen mencari berapa EX-nya, ya. Kemudian kalau EY ya, EY sudah diketahui dengan cara ini kan diketahui jaraknya berapa, ya. Di sini juga diketahui jaraknya. Nah, berarti EY adalah jarak dari sini sampai dengan sini. Nah, itu diketahui, ya. Berarti yang tidak diketahui hanyalah berapa EX-nya, artinya di mana letak sumbu Y, ya. Di mana letak sumbu Y-nya. Kalau sumbu X-nya sudah diketahui, posisinya tepat ada di situ. Itu namanya dia susunan baut tidak simetris tapi yang satu arah. Oke, sekarang begini. Cara mengetahui letak sumbu Y dengan cara kita menggunakan statis momen. Ya kan? Nah, di sini ada dua ya, ada dua tahapan untuk mencari X1 dan untuk mencari X2. Ya. Apa itu X1 dan X2? X1 itu posisinya di sini ya. Ini X1 ya. Kemudian X2 adalah dari sini sampai dengan sini. Ini X2. Oke, sekarang begini. Misalkan kita coba dulu yang pertama statis momen terhadap sisi kiri. Berarti sisi kiri itu yang di sini. Ya. Ini kiri. Ya. Berarti semuanya kita arahkan bautnya ke sini. Ya, kita arahkan ke sini. Berarti 5 buah baut ya, 5B dikalikan X1. Ini X1-nya ya. Sama dengan ya kan 3 baut ini, 3B itu artinya ini 1, 2, 3 ya kan. Dikali jaraknya. Jaraknya dari sini ya ke sini. Yaitu X1 plus X2. X1 plus X2. Maka didapatlah X1 ya sama dengan 3B dikalikan X1 tambah X2. Ini dia turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Maka tinggal kita masukkan 3 dibagi 5 dikali dengan X1 plus X2. Dapat X1-nya. Ya. Nah, sekarang statis momen terhadap sisi kanan ya. Berarti adalah 5 ini kanan di sini. Ya. 5 baut dikalikan X2
ya, itu sama dengan dua baut ini, ya, dua baut ini ke sini, ya. Berarti apa? X dikalikan dengan jaraknya X1 plus X2, sehingga X2 sama dengan 2B dikali dengan X1 plus X2 dibagi dengan 5B, ya. Ini pindah ke bawah. Oke, nanti maka eksentrisitasnya adalah, ya, maka EX di sini adalah E1 tambah E2 ditambah X2. Artinya EX di sini adalah E1 itu yang di sini, ya, E1 itu yang di sini, ya kan? E1 ditambah E2 yang di sini, ya, ditambah dengan X2 di sini, ya. Nah, ini X2, ya. Berarti EX adalah, boleh saya tulis menjadi E2 ditambah E1 ditambah X2, ya. Bisa seperti itu. Nah, itu untuk yang tidak simetris satu arah. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana dengan yang dua arahnya, ya. Nah, sekarang kita coba dua arah, berarti yang kita cari adalah di mana letak sumbu Y dan di mana letak sumbu X-nya. Oke. Tadi letak sumbu Y kita cari dengan cara yang sebelumnya. Sekarang untuk letak sumbu X bagaimana? Ya. Nah, statis momen terhadap sisi atas dan ada sisi bawah di sini, ya. Sisi atas dan sisi bawah. Ini sisi atas. Ya, di sini ada sisi bawah. Oke. Kita coba dulu yang sisi atas. Berarti 5 buah baut, ya. 5 buah baut 1 2 3 4 5 itu dikalikan dengan Y1. Ya. Sama dengan, ya, 1B ini, satu baut itu adalah yang ini, ya. Satu baut dari sini ke atas berapa? Ya, ke sini berapa? Nah, berarti adalah EY3 ditambah dengan EY2, ya. EY2 ditambah dengan EY3. Ditambah lagi dengan dua buah baut, berarti ini, ya. Dua buah baut ini dikalikan ke sini jaraknya. Ya, berarti adalah 2B dikalikan dengan EY2 saja, ya. Sehingga bisa saya tulis Y1, ya. Y1 sama dengan ini semua dibagi dengan 5B. Dapat. Sekarang sisi bawah berarti terhadap sisi sini, ya. Berarti 5B dikalikan Y2, ya kan? 5B dikalikan Y2 sama dengan 2B dikalikan EY2 plus EY3. Berarti 2B itu yang ini, ya. 2B, ya kan, dikalikan EY2 ditambah dengan EY3, ya. Ditambah lagi dengan 2B lagi, berarti yang ini, ya kan, dikalikan dengan EY3. EY3 adalah yang ini. Nah, EY3 yang ini. Intinya berarti semuanya ke sini, ya. Semuanya ke sini. Sudah dapat Y2. Maka eksentrisitasnya EY-nya, ya, dari ini, ya, ke sini, ya, itu adalah EY1, ya kan, ditambah dengan Y1. Ya, Y1 dari mana? Y1 adalah yang ini tadi. Oke, itu untuk mendapatkan EY dan mendapatkan EX, ya. EX tadi yang ini. Nah, jika dia tidak simetrisnya dua arah. Tapi kalau tidak simetris satu arah, cukup cari apakah yang dicari letak sumbu Y-nya atau sumbu X-nya. Tapi kalau dia tidak simetris dua arah, maka yang harus dicari adalah letak sumbu Y dan letak sumbu X. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di contoh soal, ya. Misalkan kita ada struktur konsol dengan susunan bautnya adalah dua arah. Artinya yang harus kita cari adalah letak sumbu X dan letak sumbu Y-nya. Ya, di sini dia menggunakan profil WF ini, WF 350 dikali 250 dikali tebal platnya atau tebal badannya adalah 8, tebal webnya adalah 12, ya. Kemudian baut yang dipakai ada 6 baut, ya. 1 2 3 4 5 6. Nomornya 1 2, ya. 3 4 5 6.
Oke. Bautnya dia menggunakan diameter 12,7 mili ya. Kemudian arah bebannya bebannya dia tidak vertikal tapi dia miring seperti ini. Berarti nanti ada PUX, ada PUY di sini ya. Nah, ada PUX-nya, ada PUY-nya. Oke, berapa P-nya? P-nya sebesar 8 ton dengan arahnya 60 derajat terhadap garis horizontal. Oke, sekarang pertanyaannya, lakukanlah evaluasi sambungan apabila menggunakan mutu BJ37 ya platnya. Oke. Berarti apakah sambungan ini jumlah 5 buah baut dengan diameter 12,7 mili ya. Mutunya adalah BJ37, apakah dia aman atau tidak? Ya. Nah, sekarang gini. Langkah pertama apa? Pertama, data-datanya adalah pertama bidang geser ya, atau simbolnya adalah M. Ini di baja 1. Bidang geser adalah 1 ya. Karena apa yang kita tinjau terhadap ini, tinjau salah satu lapis plat konsol. Berarti apa? Di sini cuma ada satu bidang geser ya, bidang geser. Oke. Kemudian tebal platnya tadi plat konsolnya 8 mili, tebal plat sayapnya 12 mili. Berarti ambil yang terkecil itu adalah 8 mili. Diameter paku atau diameter baut ya, itu kita 12,7 mili. Nah, berarti diameter lubangnya adalah 12,7 ditambah dengan 2 mili. Ya, berarti adalah 14,7 mili. Ya. Mutu bajanya BJ37, berarti FY-nya 240 MPa, FU-nya 370 MPa. Itu data kita. Ya. Kemudian kekuatan nominal terfaktor, artinya kira-kira kita harus menghitung berapa sih kekuatan satu buah bautnya. Ya. Untuk satu buah bautnya berapa? Kita tinjau yang pertama terhadap geser dulu. Geser rumusnya ini sama persis dengan yang di baja 1, yaitu bidang geser dikalikan dengan R ya. Apakah R itu kalian ingat lagi, apakah dia berulir atau tidak di bidang gesernya ya. Di sini kita tulis dia 0,4 untuk bidang geser bautnya yang berulir. Kalau misalkan dia tidak berulir berarti berapa? Kalau tidak salah nilainya 0,5. Nanti cek lagi ya. Nah, kemudian tegangan putus bautnya adalah 370 MPa ya, karena kita menggunakan BJ37. Kan? Kemudian luas bautnya adalah 1/4 pi d kuadrat ya. Diameternya menggunakan diameter baut. Sudah, maka kekuatan baut terhadap geser adalah 1 dikali 0,4 dikali 370 dikali 126,61, didapatlah 187,39 kN. Itu tahanan atau kapasitas baut terhadap geser. Nah, sekarang bagaimana dengan kapasitas baut terhadap tumpunya atau kapasitas tumpuan platnya? Nah, berarti adalah N sama dengan 2,4 ya dikali dB ya, dB diameter baut ya kan. Kemudian tebal platnya 8 mili, FU-nya adalah 370 ya. Sebenarnya kalau kalian nanti lihat di rumus Agustiawan, itu rumusnya dia langsung ditulis ya, 2,4 dikalikan dB dikalikan TP dikali FU ya. Nanti silahkan lihat lagi di buku Agustiawan. Berarti apa? Rn sama dengan 2,4 ya dikali 12,7 dikali 8 dikali 370 ya. Nanti kalau kalian bingung ini N dari mana, nanti coba lihat lagi di buku Agustiawan ya. Kemudian dapatlah kuat tumpunya 90,22. Nah, tadi kapasitas geseran 187, kapasitas tumpunya adalah 90,22 ya. Berarti kita ambil yang terkecil. Yang terkecil adalah kekuatan tumpunya. Berarti ada kemungkinan di sambungan itu nanti malah yang terjadi sobek pada platnya ya.
putus terhadap plat atau patah terhadap bukan patah terhadap baut atau putus terhadap baut, tapi terhadap tumpuannya. Bisa tumpuannya dia sobek atau dia tumpuannya leleh, ya. Nah, berarti kita ambil ini kapasitas satu buah bautnya, ya. Ini kapasitas satu buah bautnya yaitu 90,22. Nah, sekarang kita hitung bebannya bekerja bagaimana. Berarti apa? Kekuatan tadi kita ambil yang akibat tumpu, kita kalikan dengan pi-nya adalah 0,75. Berarti dapatlah 67,67 kilonewton atau 6,77 ton. Inilah kapasitas, ya. Kapasitas satu buah baut. Ya. Kapasitas satu baut. Nah, bautnya ada berapa? Ada 6, ya. Ada 6 ini nanti kita hitung kira-kira satu buah baut memikul berapa bebannya, proporsinya berapa. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sebelum kita menghitung berapa sih beban yang dipikul oleh si satu buah baut, ya, maka kita hitung dulu letak sumbunya di mana, ya. Letak sumbunya di mana. Berarti apa? Kita gunakan statis momen, ya. Misalkan statis momen terhadap sisi kiri. Kiri itu di sini, ya. Kiri itu di situ. Berarti 6 buah baut, ya. 6 buah baut yaitu 1 sampai dengan 6 dikalikan X kiri, ya. Dikalikan dengan X kiri, ya. Dikalikan dengan X kiri. Berarti adalah, ya, sisanya dari sini, ya. Dari sini, ya, menuju ke sini. Ya. Berarti 4 baut, ya. 4 baut dikali 130, yaitu dari sini ke sini, ya. Yaitu nilainya 130. Berarti X kiri, ya, X kiri, ya, adalah 4/6, ya. 4/6 dikali jaraknya 130. Dapatlah 86,7 mm. Ya, berarti ini adalah 86,7. Ya. X kanan bagaimana? Ya. X kanan bagaimana? X kanan berarti, nah, X kanan berarti kanan ada di sini, sisi kanan, ya. Kanan ada di situ, berarti dari sini kita tinjau ke sini, ya. Nah, berarti apa? 6 buah baut, ya, dikalikan X kanan sama dengan 2 buah bautnya dikalikan ke sini jaraknya, ya. Berarti adalah 130 sama. Berarti apa? 2/6, ya, dikalikan dengan 130. Ini turun tadi, ya. Sehingga apa? Tadi ini 86,7, yang ini adalah 43,3. Nah, ini kita kontrol, kita cek benar nggak dia angka tadi. Kalau ini kita jumlahkan, ya, ini sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Berarti 86 ditambah 43 itu harus sama dengan 130. Kalau misalkan sudah sesuai, berarti dia memenuhi, ya. Berarti dia memenuhi. Nah, berarti letak sumbu Y sudah diketahui. Sekarang letak sumbu X bagaimana? Letaknya bagaimana? Letaknya berarti ya udah, kita ada sisi atas, ada sisi bawah, ya kan? Berarti kalau sisi atas itu di sini, ya, sisi bawah itu di sini, ya. Berarti apa? 6 buah baut dikalikan YA, ya, sama dengan 2 buah baut di sini, ya. 2B ini artinya di sini, ya. Ini ke atas ini berapa? Ya. 2B, 2 baut dikalikan 70. Ini 70-nya, ya. Ditambah 1B, berarti yang ini, ya, ke sini berapa? Nah, ke sini berapa? Berarti ini saya tulis, ya. Nah, seperti ini. Berarti apa? 70 tambah 70, ya. 70 tambah 70. Berarti 140. Ditambah lagi satu buah baut ini ke atas ini, ya, ya, ke sini. Berarti adalah 70 tambah 70 tambah 70 lagi, berarti 210. Sehingga apa? Kita bisa tulis 1/6, ya. 1/6 dikali dengan 140 tambah 140 tambah 210.
yaitu 81,7 ya. Bisa seperti itu ya. Ya. Kemudian untuk sisi bawah ya, sisi bawah berarti 6 buah baut ya. 6 buah baut tadi terhadap YB, berarti di sini posisinya. Berarti apa, sama dengan 2 buah baut ya, 2 buah baut berarti yang di sini ya ke bawah sini ya kan, yaitu jaraknya 210 ditambah 2 baut lagi ini jaraknya ke sini adalah 140 ditambah ini ke bawah sini adalah 70. Berarti dapatlah 1/6 420 tambah 280 tambah 70. Ya, itu bisa. Oke. Nah, berarti dapatnya YB adalah 128,3 ya. 128,3. Nanti bisa kita cek lagi benar tidak nanti ya. Oke, sudah. Sekarang kita kontrol. Ya, kita kontrol sekarang benar tidak? Dari YA plus YB, dari sini plus sini ya. Ya, itu benar tidak dia 210 ya. 210. Ya. Kita tes 81 ya. 81,7 ditambah dengan 128,3. Berarti benar dia 210. Berarti oke, ini memenuhi. Berarti eksentrisitas gayanya terhadap titik berat adalah EX ya. Berarti ini ya, EX adalah 1000 ya. 1000 ditambah 60 ya kan, tambah 60. Tambah 60 berarti ke sini. Ini 60 ditambah lagi ini ke sini ya. Itu adalah X kanan ya. Berarti dari EX itu dari sini sampai dengan sini ini EX. Ya, ini adalah EX. Oke ya. Seperti itu. EY-nya ya, EY-nya adalah yang ini. Ya, berarti apa? Dari sini sampai dengan sini itu adalah 40 ya. 40 itu yang ini ya. 40 ditambah dengan YA. Ya. Ya, 40 tambah dengan YA, yaitu 40 ditambah dengan 81,7 didapat 121,7. EX-nya adalah 1103,3. Oke, kita dapat itu sudah. Nah, sehingga apa? Kita sudah dapat koordinatnya. Sekarang kita cek ya, kita cek besar gaya dan momennya. Berarti P tadi ya, PU ini ya. Kenapa kita bagi 2 di sini ya? Karena di sini kan dia 8 ton. 8 ton ini dilimpahkan ke sini 1, dilimpahkan ke sini 1 ya. Berarti ada dibagi 2. Berarti masing-masing plat ini ditinjau hanya 4 ton saja ya. Atau 4000 kg. Berarti didapat karena dia di sini dia miring, berarti ada yang dia PUX ya, ada juga yang dia PUY ya. Berarti untuk PUX kita kalikan cos 60 derajat ya. Untuk PUY kita kalikan dengan sin 60 derajat ya. Maka 4000 cos 60 dikali 4000 sin 60, dapatnya ini ya. PUX itu ke kiri ya, berarti ke sini ya. PUY berarti dia ke bawah ya. Ini PUY dia ke bawah, ini dia ke kiri. Oke ya, didapat sudah. Nah, sekarang momennya bagaimana ya? Momennya karena dia PUY ya, PUY ke sini ya, berarti PUY itu akan mengakibatkan momen seperti ini ya. Momennya akan seperti itu. Sedangkan PUX karena diarahnya ke kiri, maka momennya akan seperti ini ya. Berarti dia berlawanan arah. Berarti apa? Momennya harus kita kurang di sini. Berarti PUY dikalikan dikalikan EX itu dikurang dengan PUY dikalikan EY
ya. Ini tadi angka-angkanya ya. Ini kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, ini kita dapat dari sini. Ya. Sorry ya, di sini. Nah. Oke, didapatlah 357, ini, tapi searah jarum jam, berarti dia seperti ini momennya. Ya. Sudah dapat momennya, sudah dapat. Kemudian kita hitung ini, ya. Delta Px atau delta Py, atau kalau kita ada di sebelumnya ada namanya Rvx, ya. Ada Rvy. Oke. Berarti apa? Yaitu kita bagi Px dibagi N, Py dibagi N. Ya, dapatlah ini. Ini ke kiri, ini ke bawah. Oke. Sekarang begini. Nanti kalian sketsakan, karena dia berputarnya seperti ini, ya. Berputar seperti itu berarti nanti ada yang dia serong seperti ini, ya. Ini serong, kemudian ini serong lagi, ya. Ini lurus mungkin, ya. Atau ini ke sana lagi, ya, dan seterusnya. Ya kan? Nanti kalian lihat. Nah, sorry ya, ini seharusnya ke sini nih. Nah, sekarang gini, kalian bikin arahnya, ya. Kemudian di sini ada X dan Y tadi, ya. Jadi ini tabelnya sama persis dengan tabel yang sebelumnya. Tapi sebelum kalian bikin tabel ini, kalian bikin dulu arahnya, ya. Kalian dulu bikin dulu sebaran arahnya, ya. Nah, di sini kan nanti ketahuan dia yang mana yang positif, mana yang negatif angka di sini, ya. Negatif, negatif berarti dia arahnya ke bawah, ya. Itu ke bawah. Berarti 3, 4, 5, 6 itu ke bawah, ya. 3, 4, 5, 6 itu dia ke bawah. Ya, berarti tadi apa nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, itu ke bawah semua, ya. Oke. Nanti silakan dicek lagi, ya. Nanti dicek lagi gambarnya seperti apa. Ya, berarti dia ke bawah semua. Ya, berarti dia seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian ya sudah, kita tuliskan saja. Ini ada X-nya, ada Y-nya, ya. X dan Y itu berarti jaraknya, ya. Jaraknya ke sini berapa, ke sini berapa, ya kan? Y-nya juga berapa jaraknya, dan seterusnya. Itu sama persis kayak kita tadi yang di awal. Kemudian X kuadrat, Y kuadrat, momennya berapa, ya kan? Semua ini. Kemudian mx berarti momen dikalikan x-nya, my berarti momen dikalikan y-nya, kx-nya kita hitung, ya, pakai rumus yang tadi. Ky juga kita hitung, delta px ini dapat dari tadi semua, ya. Karena tadi dia ke kiri, ya, delta px-nya, ya, ke kiri sama ke bawah berarti dia negatif semua. Ini negatif semua, ya, negatif. Nanti kalau misalkan positif ketemu negatif berarti dikurangkan. Masih ingat, ya, berarti rumusnya menjadi, ya, R, ya. R sama dengan yang ini, ya, R baut ini adalah akar dari berarti kalau saya tulis ini adalah Kx plus delta Px dikuadratkan plus dengan Ky plus dengan delta Py dikuadratkan. Oke, nanti tinggal dilihat mana yang positif, mana yang negatif. Ini positif, ini negatif, berarti dikurangkan dia, ya, dikurangkan. Begitu seterusnya sampai dapatlah di sini. Nah, di sini diketahui bahwa masing-masing baut memikul beban-beban sekian, ya, beban-beban yang berbeda. Nah, tadi apa? Kapasitas baut kita cuma sekitar 6 ton, ya, atau 6.000 kg. Berarti ada yang lebih besar bebannya daripada kapasitasnya. Nah, ini disorot di sini. Berarti baut nomor 1 dan baut nomor 6 dia akan gagal, sedangkan baut nomor 2 sampai dengan baut nomor 5 dia masih aman, ya. Berarti apa kesimpulannya, ya? Resultan gaya pada baut nomor 1 sampai nomor 6, ya. Nomor 1 dan 6 telah melampaui kekuatan
nominal terfaktor baut, yaitu kapasitas bautnya itu hanya 6077 kg. Sedangkan tadi beban yang bekerja pada baut nomor 1 dan baut nomor 6 itu ada 6900 sama 9161. Sehingga dia lebih besar daripada kapasitasnya. Ya. Berarti itu tidak aman. Sedangkan baut nomor 2 sampai nomor 5-nya dia masih aman. Ya. Oleh karena itu, pada lokasi kedua baut ini akan mengalami kegagalan tumpu ya, atau bearing failure. Maka sarannya ya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah yang pertama kita bisa memperbesar diameter baut ya, atau dengan cara menambah jumlah baut, atau memperbesar tebal plat konsolnya. Yang tadi 8 mili itu kita perbesar ya, kita perbesar. Boleh. Nah, jadi materinya kurang lebih seperti itu, nanti bisa kalian coba sendiri ya. Kalian bisa juga lihat dari buku Segui atau bukunya Agus Setiawan ya, atau boleh juga menggunakan bukunya Pak Wiryanto juga silahkan. Oke, mungkin sekian itu video dari kedua ya. Berarti nanti di materi selanjutnya kita akan lanjut ke bagian sambungan ya. Nah, ini sambungan aksial tarik akibat momen ya. Ini materi selanjutnya kita akan masuk di sini. Dan ini akan dibahas di minggu depan ya. Nah, bagaimana jika ada aksial tarik yang diakibatkan oleh momen ya. Nah, ini banyak kali kita jumpai di sambungan-sambungan. Oke. Mungkin itu dulu video dari saya. Sekian, terima kasih.